Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil mini riset kami dengan judul Implementasi Teori Karl Marx dalam Fenomena Eksploitasi Platform Digital dan Driver Ojek Online. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai implementasi teori konflik Karl Marx dalam fenomena eksploitasi platform digital dan driver ojek online. Nah, pada materi kali ini kami menghubungkan teori konflik yang ditemukan oleh Karl Marx dengan kondisi saat ini, yaitu driver ojek online dengan mitra. Kondisi saat ini kita ketahui maraknya dan banyaknya driver ojek online. Nah, bagaimana kita melihat driver ojek online melalui kacamata teori Karl Marx? Nah, pada laporan mini riset kali ini, kami akan mengemukakan bagaimana keterkaitan teori konflik Karl Marx terhadap driver ojek online dan mitra. Menurut Karl Marx, kehidupan sosial manusia tidak lepas dari konflik antara dua kelas, yaitu kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Pemilik modal adalah orang-orang yang menguasai alat produksi, seperti pabrik, tanah, atau di zaman sekarang, teknologi dan platform digital. Sementara itu, kelas pekerja adalah orang yang menjual tenaga dan waktunya untuk mendapatkan penghasilan. Marx mengatakan bahwa konflik terjadi karena pemilik modal menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan pekerja ingin kehidupan yang layak. Namun, karena pemilik modal yang memiliki kekuasaan lebih besar, pekerja seringkali dieksploitasi atau tidak diperlakukan secara adil. Kalau kita lihat di zaman sekarang, teori ini bisa kita temukan dalam fenomena ojek online dan platform digital. Perusahaan aplikasi seperti Gojek atau Grab bisa kita anggap sebagai pemilik modal, sedangkan para driver adalah kelas pekerja modern. Driver bekerja keras setiap hari di jalan, tapi mereka tidak punya kendali terhadap sistem kerja yang mengatur penghasilan mereka. Aplikasi menentukan tarif, bonus, bahkan jumlah pesanan yang mereka terima. Sementara perusahaan mendapatkan keuntungan besar dari biaya layanan dan data penggunanya. Di sini terlihat jelas adanya ketimpangan antara pemilik modal dengan para pekerja. Sama seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx dalam teorinya tadi, bahwa walaupun bentuknya sudah modern dan berbasis teknologi, konflik kelas tetap terjadi, hanya saja lewat sistem digital. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away. Wawancara terhadap Bapak, kalau boleh tahu, nama Bapak siapa ini, Pak? Asumsi Silitonga. Asumsi? Silitonga. Asumsi Silitonga. Nah, di sini kami akan menyampaikan ada 13 pertanyaan untuk Bapak ya, Pak. Ini akan disampaikan oleh teman saya. Pertanyaan pertama itu, Pak, bagaimana rasanya kerja jadi ojek online selama ini, Pak? Kadang malah Pak, kadang enak, kadang susah juga, sedih juga, penghasilan juga. Tapi alhamdulillah lumayan juga lah untuk kebutuhan ke rumah. Oh, tercukupin gitu ya, Pak? Tercukupin lah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, seharinya itu bisa dapat berapa nih, Pak? Kadang bisa juga 120 dibawa, bisa 100 untuk ke rumah, bersihnya lah. Oh ya. Kira-kira penghasilan yang Bapak dapat tuh sebanding dengan tenaga yang Bapak apa gitu? Iya. Sebanding nggak? Nggak dipastikan, Pak, nggak terpastikan. Tergantung orderan juga, Pak. Kalau misalnya orderan rame, lumayan. Kalau orderan sepi, ya mau tidak mau lah, Pak. Iya, tergantung. Tergantung orderan juga. Itu juga ya. Tergantung. Iya, nggak bisa menentu, tertentukan. Terus apa kesulitan yang Bapak alami selama narik Gojek ini? Kalau kesulitannya kadang pas musim hujan. Iya. Orderannya, penjemputannya kadang mau 4 kilometer. Pengantarannya 1 kilometer. Kadang tiba-tiba setengah perjalanan awak di cancel. Betul, udah setengah perjalanan. Kadang udah mau sampai di cancel. Itu kesulitannya, Pak. Sepi juga ya, Pak, nggak terlalu banyak yang ini. Iya, kadang kalau hujannya paling sakit, Kak. Oh ya. Terus Pak, kalau misalkan ada kecelakaan atau kerusakan
kendaraan gitu ada semacam asuransi gitu nggak? Gak ada kak. Mau dari aplikasi juga nggak ada ya Pak? Gak ada, kalau kerusakan tanggung sendiri lah. Kalau lecek kecelakaan saya belum pernah dengar ada. Belum pernah lah. Oh, Paling-paling kami sama ojol lah sudah di atas. Saling membantu. solidaritas ya Pak. Saling Oh, kalau membantu. dari aplikasinya nggak ada ya Pak? Belum. Kalau saya tahu belum ada lah aku tengok ya kan. Tapi nggak tahu ya, di luar sana kita nggak tahu pak. Oh iya ya Pak. Terus Pak misalkan kendaraan Bapak rusak gitu, apakah dari penghasilan Bapak tiap hari itu bisa mencukupi untuk memperbaiki kendaraan Bapak? Kalau untuk kendaraan makanya saya selalu bikin 10.000 per hari pak simpanan. Oh simpanannya Pak. Untuk kendaraan 10.000. Untuk yang 10.000 itu di luar itu udah kayak mencukupi ya Pak? Udah dari itu udah dua restoran ke rumah lah ibaratnya. Untuk sama orang rumah dikasih kan. Pokoknya itu kan pribadi saya 10.000 kadang 20 kadang 5.000 harus setiap hari untuk kendaraan. Iya ya Pak. Pokoknya ini nggak ada tanggungan dari aplikasi mau baik Nggak, kendaraan, nggak, ganti oli gitu nggak ada kan Pak? Masing-masing itu pak. Oh iya. Karena kita kan mitra. Nah, terus Pak selanjutnya itu hubungan Bapak dengan pihak aplikasi gimana? Lebih merasa sebagai mitra atau kayak bawahannya gitu gimana Pak? Gimana sama aplikasinya itu Pak? aplikasinya itu gimana? Nah, Kita kayak difokuskan sama kita atau aplikasinya itu Pak kita? sehingga fokus Ibaratnya gini Pak, aplikasi itu lebih berkuasa atau kita yang menguasai kita seperti itu Pak? Atau aplikasi itu yang menguasai kita atau kita yang menguasai aplikasi? tergantung juga lah aplikasi juga lah pak kak. Karena dari order aja kan dari aplikasi sistem dari sistem. Ya, ada sistem. Dari tergantung sistem lah. Kadang kita lebih dekat dari penumpang, yang jemput, ya kan? Menurut Abang, apa kesulitan apa yang paling besar dan paling sering Abang alami selama Abang narik itu InDrive? Kesulitannya sih cuman ada beberapa sih yang bikin saya sulit di InDriver ini. Ya satu, saya sulit dengan waktu ke waktu narik sama waktu kuliah gitu. Oh, iya. Itu aja di nggak Kayak ada hal-hal lain. Kadang susah gitu ya Bang. Iya, membagi waktu membagi gitu. waktunya. Kadang masuk pagi, nariknya sore gitu. Jadi membagi-bagi waktu itulah itu yang sulit gitu. Belum ada tugas. Iya, betul. Menurut Bapak, penghasilan yang didapat selama ini tuh udah sebanding belum sama waktu dan tenaga yang Bapak keluarkan tadi gitu? Kalau sebanding sih gimana sih? Kalau menurutku sih kurang sih om. Karena maksudnya ya, tapi gimana ya bilangnya, namanya udah kebutuhan kurang sih. Jadi nggak sebanding gitu ya Pak? Kurang. Itu kalau boleh tahu kurangnya dari segi mananya Pak? Segi dari apalah nama? Dari jarak tempuhnya ongkosnya mungkin ya. Ya mungkin ya gimana sih tergantung orang sih kalau menurut aku. Ya kadang berubah-ubah ongkosnya gitu. Ya. Kebijakan dari aplikasi juga ya Pak, Iya. ongkos itu tadi. Ya. Apa sih Pak kesulitan terbesar yang sering Bapak alami gitu saat narik? Kesulitan terbesar sih apa ya? Hujan lah mungkin ya. Kalau di Medan ini banjir Ya. gitu ya. Cuacanya nggak menentu gitu ya Iya, Pak? kadang hujan. Selanjutnya ini kalau ada kecelakaan nih atau misalkan kerusakan kendaraan, itu yang menanggung biayanya siapa Pak? Tanggung sendiri atau dari perusahaan? Kurang tahu sih, belum pernah soalnya. Oh Bapak selama ini belum pernah mengalami kerusakan gitu ya? Belum pernah. Oh gitu ya. Oke, kalau untuk perawatan motor kayak ganti oli atau apa, itu ditanggung sendiri juga atau dari aplikasi Pak? Kalau dulu ada sih promo-promo gitu, promo servis gitu dari perusahaan gitu. Iya. Oh. Kalau sekarang Pak? Belum tahu sih. Terus Jadi selama ini kalau misalkan lagi perawatan motor, Bapak gimana? Ya, Sendiri? sendiri lah. Oh, tanggung sendiri ya? Iya. Oh, ya. Terus, apakah penghasilan ngojek ini tuh cukup untuk nutup biaya perawatan tadi itu, Pak? Perawatan motor gitu, dari hasil gojek Bapak tadi? Nggak cukup lah. Cukup ya? Iya. Nggak cukup kurang. Kurang ya? Oke, Bang. Nah, yang terakhir nih, Pak. Apa yang bisa dilakukan Abang atas keadilan yang telah diproses?
Nah itu Eh, menurut abang apa yang bisa dilakukan abang biar hak yang keadilan tersebut Didengar oleh bisa perusahaan. didengar atau apa gitu? Segala Perasaan. cara udah kami buat kak, ibarat demo. Bahkan orang-orang abang kan ikut juga membantu yang kemarin itu Iya, kan, iya. masalah demo yang kami berapa persen potongan itu Iya. kan. Gak ada juga nya kak, karena kata orang itu di situ biaya itulah yang kayak pertanyaan yang nomor berapa tadi. Di situ ada Iya. biaya jasa pasca kami kalau kami kecelakaan. Iya. Disitulah yang masuk persenan potongan order selama ini. Jadi bertindak pun gak ada gunanya juga kayaknya kalau sama mereka. Tetap nggak didengar ya. Tetap, sama Diperhatikan aja. ya, Bang. Bahkan mereka lebih mementingkan customer daripada driver. Makanya lebih sering itu putus mitra sepihak tanpa ngabari driver dulu. Itu sering terjadi Oh, di sering lapangan. ya? Sering terjadi ya. Oke, Bang. Oke, ada lagi Bang, satu lagi Bang. Terakhir, Bang. Terakhir, gimana pendapat abang tentang aturan atau kebijakan pemerintah terhadap driver ini, Bang? Menurut abang sendiri. Soal yang kayak kebijakan anggota DPRD yang mana tuh ya kemarin Pak Adian tuh ya, kayaknya bagus tuh Bang. Nah, itu yang kami perjuangkan juga. Cuman Belum ada. kan belum ada hasil kalau sekarang sampai Iya. sekarang belum ada hasil. Ya kami maunya segitu. Gak sampai 20% dia. Ini kadang kayak yang dibilang tadi lah Bang, di lapangan lebih pokoknya kadang dari 20%. Itu banyak itu bukti nyata yang kami screenshot. Oh, iya, Bang. Setiap driver pasti pernah ngalami itu. Sampai 40% di lapangan itu potongan. Pokoknya setiap driver pasti ngerasakan itu. Dan setiap driver pasti ada bukti nyatanya tuh Bang. Screenshotannya, apa orderannya. Kayak mana dibilangnya? Menorderannya lah. Iya, itu ada tuh. Kita kan itu di situ nampak dia sama kita berapa, potongan aplikasi berapa itu nampak itu semua. Kurang lebih kayak gitulah. Baik, Bang. Cuma itu sih pertanyaan kami, Bang. Sudah menjawab pertanyaan kami semua ini. Kami berterima kasih kepada Abang sudah menjawab hasil penjelasan kami. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang, hubungan Abang dengan aplikasi itu gimana? Lebih ngerasa sebagai sama mitra atau lebih ke karyawan atau bawahan gitu Bang? sudah jelas ya kalau ojol itu kan statusnya mitra. Itu mitra. Ada nggak kayak beberapa hal yang Abang rasa tuh kayak dilakukan sebagai bawahan gitu dari sama mereka? Pihak mitra itu tadi, perusahaan. Tidak layaknya mitra mengikuti aturan-aturan yang ada di aplikasi itu. Menurut Abang siapa sih yang lebih untung dari sistem kerja ini? Perusahaan atau driver sendiri gitu? Kalau dibilang untung, driver bisa bilang apa sih nggak cuma karena kan kalau mau bilang untung atau enggaknya itu kan sebenarnya sama-sama untung. Pihak aplikator sebagai penyedia dan kami sebagai pengguna sebenarnya sama-sama diuntungkan. Jadi ada simbiosis mutualisme lah ya Bang, saling menguntungkan gitu ya. Apakah Abang pernah merasa bersaing gitu antara sesama driver? Kalaupun ada, apa sih gitu pengaruhnya Bang? Oh itu sudah jelas. Itu baru persaingannya itu saya karena di setiap akun itu ada yang namanya tingkatannya itu seperti saya frekuensi yang sedang tinggi sangat tinggi seperti itu jadi memperebutkan peringkat. Jadi ada persaingan ya antara sesama driver gitu. Persaingannya itu di kualitas akun doang sih. Makin dia kita mencari atau menarik terus akun-akunnya jadi semakin bagus. Jadi persaingannya sih di kualitas akun. Pernah nggak sih Bang ngalamin kayak ketidakadilan gitu misalnya soal bonus, suspend ataupun pemutusan akun gitu? Atau pernah lihat teman yang kena gitu? Kalau kayak gitu sih mungkin lagi banyak. Bahkan kalau kita lihat baru-baru ini juga kan ada yang mereka yang demo kan. Kita kan kalau saya sendiri belum pernah ngerasain gitu ya karena mungkin Menurut Abang posisi driver ini tuh lebih lemah nggak dibandingkan sama perusahaan aplikasi? saya nggak berani kalau bilang itu karena itu udah ada itu udah masuk ke ranah etika kerja di antara membandingkan antara kerjaan lain yang satu merendahkan kerjaan yang lain dan yang satu itu udah masuk ke dalam etika kerja. Saya nggak berani. Baik. Menurut Abang nih, apa yang bisa dilakukan driver biar hak dan keadilan itu lebih diperhatikan? Misalkan kayak mau melakukan demo, organisasi, atau membentuk suatu komunitas tertentu gitu Bang? Hal-hal bijaknya kalau ada kebijakan yang jelek dari pihak aplikator sebaiknya ya dan demo secara ini ya dan aksi atau
teriak di jalan. Kalau saya rasa sih matikan aja aplikasinya sementara sebagai penyutratu dari mereka, karena kan pihak aplikator juga kan akan melihat kalau analisis dari yang menghidupkan atau on HP pada hari kurang, pasti kan mereka akan evaluasi pada apa yang terjadi di aplikasinya hari. Ini untuk pertanyaan terakhir, Bang. Gimana pendapat Abang tentang aturan dan kebijakan pemerintah terhadap driver ojol? Menurut Abang tuh mereka udah berpihak ke driver atau belum nih? Kalau itu sih kurang tahu ya, kurang ngikutin juga. Jadi mungkin misalnya itu nggak bisa tahu sih, karena saya nggak tahu juga. Jadi Itu tadi wawancara kami terhadap driver ojol terkait hubungan antara driver dengan mitra perusahaan. Sekian kami ucapkan terima kasih, Bang. Adil ini, nggak ada yang Oh, menurut Iya, Abang sudah adil ya? nggak adil karena Ada Harapan atau apa gitu bang? atau harapan yang Ingin abang sampaikan terhadap ojol gitu? terhadap aplikasi, atau ada insentif yang diberikan oleh perusahaan? oh Harapan Abang? harapannya nggak perlu sih, udah bisa lah, Udah aman ya? udah aman lah, nggak ada yang perlu karena kalau harapan itu kan istilahnya yang nggak pasti itu ngapain diharapin gitu kan, yang udah aja. Untuk pemerintah Bang, apa yang Abang inginkan untuk driver ojol seperti Abang dari sisi pemerintah? Sebenarnya gini, pemerintah ini dia kenapa seginya itu dari segini aja, jangan mempersulit ketika kami lagi membutuhkan misalnya kecelakaan di jalan, jangan lagi dipersulit masalah harus lapor bayar gitu kan ya. Pokoknya setelah kami ada menginfokan sesuatu kecelakaan, cepat tanggap aja lah gitu. Jangan sampai harus ada uangnya dulu baru bergerak kan. Harus kami dijamret atau dibegal di tengah jalan. Ya harus cepat lah. Ada inisiatif gitu ya bang? Sigap lah istilahnya gitu kan. Biar jangan ada pembegalan lagi di jalan bagi rekan-rekan kan gitu. Oke. Mungkin sekian pertanyaan dari kami Bang. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih waktunya Bang. Oke. Mungkin kan? Tunggu ya bang. Apa yang harus ditingkati sama perusahaan biar lebih memandang ke ini drivernya? Kalau aku juga orderan aja lah dikasih orang itu. Atau tambahan Samakan. biaya gitu atau bonusan gitu? Kalau bonus sih nggak bisa terlalu lah. Intinya orderan aja lah. Samakan gitu ya kan. Kadang nggak sesuai. Orang rame, enggak. Mungkin kayak setiap satu driver dikasih misalkan kayak 7 orderan gitu Iyalah. kan, tiap driver gitu ya. Oke. Nah, terus bang, ini pertanyaan terakhir ini bang. Gimana pendapat abang tentang aturan atau kebijakan dari pemerintah gitu? Kan pasti ada aturan kebijakan dari pemerintah kan tentang atau mungkin lagi. Kalau itu aku kurang tahu lah. Menurut abang pemerintah sekarang itu Sudah lebih berpihak nggak? udah berpihak nggak sama aplikasi kurang atau lah. orang-orang abang itu? Kurang lah. Kurang ya bang. Berpihak. Bang, Oke bang, mungkin cukup sekian dari pertanyaan kami. Kami ucapkan terima kasih ke abang. Jadi Pak, untuk itu tadi lah merawat kendaraan, ganti oli, itu pakai penghasilan, apakah penghasilan Gojek ini cukup gitu Pak untuk menutup biaya perawatan itu tadi? Wah, nggak cukup. Apa namanya, kita kan tergantung order lah. Makin banyak order, makin banyak penghasilan. Kalau order kita sedikit ya macam-macam kita mau apa. Penghasilan kita sedikit juga ya kan. Yes. Kemudian hubungan Bapak dengan aplikasi itu gimana? Lebih merasa sebagai sesama mitra atau lebih kayak ke bawahan gitu Pak? Saya rasa hubungannya mitra. Paling kita kalau sama aplikasi ini kan ada kantornya. Kalau ada kita kendala ke kantornya. Misalnya, kan kita harus, kalau maksudnya ada verifikasi itu ada apa kendala kita ke kantor.
Nah, jadi dari hasil pengamatan kami, terlihat bahwa driver ojek online itu sering mengalami ketidakadilan sistem kerja. Mereka ini disebut sebagai sama mitra, tapi pada kenyataannya itu tetap tergantung pada aturan dan juga algoritma dari perusahaan. Nah, contohnya nih, bonus dan tarif itu sering berubah tanpa kejelasan. Sementara biaya bensin dan juga perawatan motor itu tetap tinggi. Belum lagi biasanya perawatan motor itu mereka sendiri yang menanggung. Nah, hal ini tuh membuat banyak driver merasa dieksploitasi oleh pihak perusahaan. Karena kerja keras mereka itu tidak selalu sebanding dengan hasil yang mereka dapat. Kami juga menemukan bahwasanya perusahaan platform digital ini tuh mendapatkan keuntungan besar dari setiap perjalanan dan data pengguna. Namun, driver ini tuh nggak punya kekuasaan untuk menentukan upah atau kebijakan kerja mereka sendiri. Nah, fenomena ini tuh sesuai dengan teori konflik Karl Marx, di mana pemilik modal, yakni perusahaan digital, menguasai alat produksi, sedangkan pekerja ini hanya menjual tenaganya tanpa memiliki kendali atau kekuasaan terhadap hasilnya. Nah, selanjutnya itu saya membahas tentang analisisnya. Nah, dalam pandangan Karl Marx, konflik sosial itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik modal dan pekerja. Kalau kita lihat di zaman sekarang itu, hal ini juga terjadi pada fenomena ojek online dan platform digital. Perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, bisa kita anggap sebagai pemilik modal, sedangkan drivernya itu adalah si pekerjanya. Nah, mereka itu bekerja keras di jalan, tapi sistem aplikasi yang mengatur tarif dan bonus yang sering kali tidak adil. Nah, perusahaan mendapat keuntungan besar, sementara penghasilan driver tidak selalu sebanding dengan waktu dan biaya yang mereka keluarkan. Nah, ini adalah bentuk eksploitasi modern yang dijelaskan pada Marx. Nah, di mana teknologi menjadi alat baru bagi pemilik modal untuk mengontrol kerjaan. Nah, jadi teori konflik Karl Marx ini masih sangat relevan untuk memahami ketimpangan di era digital saat ini. Nah, jadi di dalam laporan mini riset kami mengambil kesimpulan bahwa dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa teori konflik Karl Marx itu masih sangat nyata di kehidupan sekarang, khususnya dalam dunia kerja digital seperti ojek online. Lalu perusahaan platform digital juga punya kekuasaan besar karena mereka tuh mengatur sistem, menentukan tarif, dan juga mendapatkan keuntungan dari setiap perjalanan. Nah, sementara itu driver ojek online bekerja keras setiap hari di jalan, tapi penghasilan mereka sering tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Nah, mereka tidak punya kendali atas sistem yang mereka jalani karena semua sudah diatur oleh aplikasi. Hal ini membuat posisi driver jadi lebih lemah dan mudah dieksploitasi. Mereka memang disebut mitra, tapi kenyataannya mereka tetap bergantung pada kebijakan perusahaan. Inilah yang dimaksud Karl Marx tentang konflik antara pemilik modal dan pekerja. Hanya saja sekarang bentuknya lebih modern, bukan di pabrik, tapi lewat teknologi digital. Dari sini kita belajar bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berarti keadilan sosial, kalau sistemnya masih timpang. Jadi, kita sebagai masyarakat perlu lebih sadar akan ketimpangan ini dan mendorong agar sistem kerja digital bisa lebih adil, menghargai tenaga, dan memperhatikan kesejahteraan para pekerja.